Seorang ibu rumah tangga mengalami kehidupan yang bagus dan berkecukupan. Tapi sayang, untuk masalah ranjang, dia tidak seberuntung yang lain. Padahal dia sangat ingin memiliki seorang anak. Hingga suatu hari dia ketemu dengan seorang pemuda yang berminat dengannya, dan terjadilah sesuatu yang cukup membagongkan. Ya, film dengan judul Chronicles of Broyel yang dirilis pada tahun 2010 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Anna, berusia 40 tahun, bekerja menjadi seorang graphic designer di salah satu perusahaan. Dan tentu saja, karirnya yang bagus membuat kehidupannya makin menyenangkan. Anna juga suka dengan yang berhubungan dengan fotografi, jadi tidak jarang dia menggunakan kameranya untuk memotret apapun yang dianggap bagus. Hingga suatu ketika dia masuk ke ruangan salah satu gedung tempat temannya bekerja. Di sana dia ketemu dengan seorang pemuda bernama Egor. Di sini Egor melihat ada sesuatu yang unik dari Anna. Bahkan dia juga sempat memotretnya tanpa seizin Anna. Tidak hanya di situ, ketika Anna pulang dan sedang menunggu Grab, dia ditawari tumpangan oleh Egor. Karena terlihat baik, akhirnya Anna menerimanya dan mereka berjalan satu mobil. Mereka berbicara masalah pekerjaan, hingga Anna diberikan permen satu kaleng yang rasanya cukup manis. Sementara pria ini bernama Andrew, dia adalah suaminya Anna, bekerja menjadi seorang arsitektur senior yang jam terbangnya sangat tinggi. Bahkan dia lebih sering berada di luar rumah dibanding di rumah. Ya, tentu saja itu berpengaruh pada kehidupan mereka. Malam itu, Anna udah menunggunya di rumah dan mempersiapkan hadiah untuk Andrew. Tapi yang terjadi, Andrew tidak pulang ke rumah karena sibuk bekerja. Di pagi harinya ketika Andrew pulang, dia mengatakan pada Anna kalau mungkin mereka akan pindah rumah di salah satu wilayah bagian negara. Namun Anna sepertinya tidak setuju. Bagaimana dengan karirnya? Kalaupun mereka pindah, hal itu juga tidak akan mengubah apapun. Andrew tetap aja susah untuk diajak enak-enak saat Anna kepengen. Ya, tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh Egor. Kala itu dia kembali mendatangi Hana dan mengajak jalan-jalan ke sebuah pinggir danau. Di sana mereka memancing dan mengobrol. Semenjak itu, hubungan mereka mulai terjalin. Bahkan Egor dengan beraninya mendatangi Anna di kantornya. Dibawa shopping dan diajak menyaksikan drama teater. Tapi mereka punya tempat khusus dan disinilah adalah puncaknya. Ya, mereka begituan, bahkan sampai pindah ke rumah Egor. Namun esok paginya dia harus buru-buru ke kantor. Di sana dia kaget karena ada Andrew. Andrew juga kaget melihat Anna berpenampilan lain dari biasanya. Sebenarnya Anna itu udah merasa bersalah dan tahu apa yang ia lakukan ini tuh tidaklah benar. Namun, tetap saja Egor selalu memberikan apa yang tidak diberikan Andrew pada dirinya. Tapi makin kesini Anna tuh makin sadar hal ini tuh harus dihentikan. Karena Egor makin kesini makin melunjak. Bahkan dia juga tidak memperbolehkan Anna untuk kembali ke kantor dan mendatangi Andrew. Anna dengan perasaan sedihnya meminta maaf pada Andrew, namun dia masih belum jujur. Dan di sini Andrew juga merasakan ada yang tidak beres dengan istrinya. Perlahan-lahan, Anna mulai menjauhi Egor. Dia tidak lagi ingin bersamanya. Dia ingin kembali pada Andrew dan ingin menjadi wanita yang baik-baik. Tapi sayangnya Egor udah terlanjur kepincut dengan Anna hingga berbuat yang agak nekat. Ya, dia bahkan nekat membuat papan pengumuman dengan bertuliskan nama Anna. Teror yang dibuat oleh Egor ini membuat Anna tuh jadi stres. Bahkan, dia juga melihat barang-barang yang dibelikan Egor ada di dalam kamarnya. Anna lantas membakarnya dan dilihat oleh Egor. Hidup Anna benar-benar tidak tenang. Dia menyesal. Suatu malam ketika Andrew pulang ke rumah, dia mendapati ada Egor di sana. Tapi dia tidak tahu Egor itu siapa. Sampai pada akhirnya Anna mendapat kabar kalau apartemennya mengalami kebakaran kecil dan berhasil dipadamkan. Tapi apa yang terjadi? Dia yakin kalau ini adalah perbuatan yang Egor. Dia masuk dan tidak menemukan Andrew. Yang ada dia malah menemukan sepatu beserta foto dirinya dan ada foto ibunya Egor. Satu-satunya cara untuk menemukan Egor adalah mendatangi ibunya Egor dan bertanya padanya. Ya, jadi ternyata Egor ini adalah anak kedua dari ibunya. Tapi sayangnya dia berbeda. Dia sangat tertutup dan punya masalah mental yang tidak bisa diobati. Ketika besar,
Dia menjadi agak beringkas dan terobsesi dengan wanita matang seperti Anna. Egor suka dengan musik yang dihasilkan dari drama teater. Jadi kemungkinan Egor ada di sana. Dan benar saja, Anna menemukan Egor dan Andrew yang terikat. Egor akan menghabisi Andrew dengan menjatuhkannya, tapi begitu ada kesempatan, Anna mendorongnya dan membuka ikatan Andrew. Di sanalah mereka baku hantam, hingga Egor terjatuh dan nyangkut di salah satu tiang, hingga pada akhirnya dia tewas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Anna kini mengandung. Tapi masalahnya, anak siapa yang dikandung itu? Ya, itulah tadi alur cerita film Chronicles of Betrayal. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.